Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Fikri Khalik dengan NIM 8020180052. Di sini pada mata kuliah basis data lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain logikal dengan pemodelan relasional. Saya pada kelas 02 PT 4. Di sini pada desain logikal di sini terdapat 6 entitas dan di sini kami diperintahkan untuk menambahkan 2 entitas yaitu ruangan dan program studi. Terus barulah dibuat desain logikal serta pemodelan relasionalnya. Di sini pada kasus yaitu sebuah program studi diketuai oleh seorang dosen, dan yang kedua yaitu proses belajar mengajar sebuah kelas dilakukan di dalam sebuah ruangan. Yang pertama yaitu di sini diminta untuk menemukan nilai maksimum dan nilai minimum dari kasus yang pertama yaitu sebuah program studi diketuai seorang dosen. Pada pernyataan di bawah ini yang saya buat dengan analisis saya sendiri, yaitu program studi diketuai oleh dosen. Pada pernyataan pertama, pada nilai maksimumnya yaitu suatu program studi diketuai berapa dosen. Saya jawab di sini banyak, karena mengapa sebuah program studi tentu memiliki beberapa mata kuliah dan memerlukan beberapa dosen untuk mengetuainya. Dan pada pernyataan yang kedua untuk minimumnya yaitu apakah untuk menjadi program studi harus diketuai oleh dosen. Saya jawab di sini ya, karena sebuah program studi tanpa seorang dosen mengetuai tidak akan bisa berjalan. Dan yang kedua yaitu pada dosen diketuai program studi. Untuk pernyataannya, satu dosen mengetuai beberapa program studi. Saya jawab di sini banyak. Dan untuk minimumnya, apakah untuk menjadi dosen harus diketuai program studi? Saya jawab di sini tidak. Nah, untuk yang di bawah ini merupakan tabel entity dan relationship-nya yang telah ditemukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, yaitu pada program studi diketuai dosen many to one, serta dosen diketuai program studi yaitu many to zero. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada pernyataan di mana proses belajar mengajar sebuah kelas dilakukan di dalam sebuah ruangan. Pada pernyataan pertama yang saya sudah buat sendiri yaitu kelas belajar di ruangan, suatu kelas belajar di beberapa ruangan. Saya jawab di sini satu, karena dalam satu kelas tidak mungkin memasuk beberapa kelas untuk mengadakan satu kelas pembelajaran, itu hanya satu ruangan saja, maka saya jawab sini satu. Dan untuk yang selanjutnya, apakah untuk menjadi kelas harus belajar di ruangan? Saya jawab di sini ya, karena ini masalah perkuliahan, tentu untuk menjadi kelas harus belajar di ruangan. Dan pada kasus yang kedua, pernyataan yang kedua yaitu suatu ruangan mengajar berapa kelas? Saya jawab di sini banyak. Dan untuk yang selanjutnya itu pada minimum, apakah untuk mengajar menjadi ruangan harus dipelajari kelas? Tentu saya jawab di sini tidak. Yang di bawah ini merupakan tabel entity dan relationship-nya pada kelas belajar di ruangan dan ruangan belajar di kelas, antara many to zero dan one to one. Barulah di sini yang kedua yaitu untuk mendapatkan desain logikalnya dengan permodelan relasional. Pada dua entitas di sini yaitu antara prodi dan dosen. Di sini bisa dilihat untuk nilai maksimumnya yaitu many to many. Maka kita lihat pada aturan transformasinya untuk many to many. Dari gambar di atas dihasilkan many to many, yang mana aturan transformasinya untuk many to many ialah akan muncul relasi yang baru yaitu ketua. Contohnya yang di bawah ini yaitu sebuah entitas yang sudah saya tambahkan yaitu
ketua, yang mana di sini primary key dan foreign key-nya yaitu kode prodi dan ID dosen. Dan untuk yang selanjutnya pada tabel entitas ruangan dan kelas, di sini untuk nilai maksimumnya yaitu one to many atau parsial. Di sini bisa dilihat pada aturan transformasinya. Untuk one to many ialah akan muncul di sini atau didapatkan relasi yang baru yaitu ruang kelas. Seperti yang sudah saya tambahkan pada contoh tabel entitas di bawah itu, yaitu ruang kelas, untuk primary key-nya yaitu kode ruangan ID kelas, serta kelas sini primary key-nya ID kelas, foreign key-nya ID dosen, tahun ajaran, semester. Untuk tabel entitas lengkapnya di sini sudah saya desain sendiri. Di sini saya mendesainnya dengan Lucid Chart, tapi sudah saya ekstrak ke PDF dan hasilnya seperti ini. Terdapat 10 tabel entitas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.